Hai, aku Bimo Sakti Dewantoro, kelas 10 Multimedia 1. Di video kali ini aku akan membahas tentang troubleshooting pada komputer dan cara mengatasinya. Troubleshooting adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah. Troubleshooting merupakan pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Troubleshooting kadang-kadang merupakan proses penghilangan masalah dan juga proses penghilangan penyebab potensial dari sebuah masalah. Troubleshooting pada umumnya digunakan dalam berbagai bidang, seperti halnya dalam bidang komputer, administrasi sistem, dan juga bidang elektronika dan kelistrikan. Troubleshooting dibagi menjadi dua, troubleshooting hardware dan troubleshooting software. Untuk troubleshooting hardware, biasanya ditandai dengan komputer tidak dapat menyala, monitor mati, dan lain sebagainya. Sedangkan troubleshooting software ditandai dengan lambatnya kinerja komputer dan lain-lain. Yang pertama, komputer menyala tapi tidak ada tampilan di layar. Jadi memori atau RAM kendor atau kaki-kakinya kotor atau memori mati. Untuk cara mengatasinya, lepas lalu pasang kembali, bersihkan kaki-kakinya dengan penghapus pensil hingga bersih, atau tidak, coba ganti dengan yang baru. Yang kedua, komputer berbunyi 3 kali pendek atau cepat. Namun power hidup tidak ada tampilan, itu kerusakan pada VGA card-nya. Bisa jadi kendor, kotor, atau mati. Cara mengatasinya, lepas dan tancapkan kembali atau bersihkan kaki-kakinya yang berwarna kekuningan dengan penghapus pensil atau ganti yang baru. Yang ketiga, komputer berbunyi terus dan teratur, tidak berhenti sebelum kita matikan. Kerusakan pada memori card atau ROM. Untuk cara mengatasinya, lakukan hal-hal yang sama dengan poin 1. Jika tidak berhasil, mainboard Anda yang rusak. Yang keempat, komputer keluar tulisan disk boot failure, insert system disk and press enter. Kerusakan pada hard disk Anda atau sistem yang ada di hard disk hilang. Solusinya, pastikan hard disk dikenal dalam sistem BIOS komputer. Caranya dengan memperhatikan tampilan awal apakah ada IDE atau hard disk yang muncul, atau tekan Del pada saat awal menyala, lalu lihat di standar setting apakah hard disk Anda muncul atau tidak. Jika muncul, berarti hard disk bagus, hanya sistemnya atau partisinya yang hilang. Lakukan instalasi sistem lagi jika tidak muncul hard disk Anda yang rusak. Ganti dengan yang baru atau coba tepuk secara perlahan pada hard disk lalu nyalakan lagi. Jika berhasil, segera backup data Anda. Kenapa perlu ditepuk pelan-pelan? Sekedar memberi goncangan sedikit di motor hard disk yang macet agar bergerak lagi. Kelima, komputer tiba-tiba tidak bisa membaca flash disk. Masalah kebanyakan pada power supply komputer yang sudah lemah karena flash disk menggunakan listrik tegangan rendah. Jika powernya kurang, berdampak pada pembacaan data yang ada di flash disk. Untuk solusinya, ganti power supply atau coba colokan pada USB bagian belakang, karena langsung menempel di mainboard. Siapa tahu powernya lebih bagus. Untuk yang keenam, CD atau DVD-ROM sulit terbuka atau terkunci. Masalahnya karena CD-ROM jarang digunakan dan sudah tua, sehingga karet penggerak dari motor ke roda gigi mengendor. Sehingga pada saat motor bergerak membuka pintu CD terjadi slip, sehingga pintu tidak bisa terbuka. Solusinya, ambil sebuah paperclip, luruskan lalu tusuk pada bagian pintu CD-ROM yang ada lubang kecilnya. Dorong sehingga pintu berhasil terbuka. Sarannya, sebaiknya jangan biarkan CD-ROM selalu kosong. Paling tidak masukkan CD blank agar motor CD-ROM tidak macet. Ketujuh, monitor berubah-ubah warna. Kerusakan pada RGB monitor Anda, kemungkinan besar ada baterian atau solderan yang terlepas atau retak, atau kabel data monitor tidak terkunci dengan baik ke VGA. Cara mengatasinya,
reparasi monitor, atau kencangkan kabel data ke VGA. 8. Floppy disk menyala-nyala terus. Ada virus lokal di komputer Anda. Bersihkan dengan antivirus lokal saja pasti hilang. Buku yang ke-9, komputer tidak mau hidup. Cara mengatasinya, cek koneksi kabel dari power outletnya ke tombol power pada PC. Yang kedua, cek apakah stabilizer berfungsi atau tidak jika memakai stabilizer. Ketiga, cek kabel power pada CPU. Nah, yang keempat, jika masih juga tidak mau hidup, permasalahannya mungkin terletak pada power supply atau MB. Yang ke-10, komputer mau hidup tetapi tidak mau booting. Cara mengatasinya, kenali terlebih dahulu bunyi beep. Beep 1 kali saja tanda bahwa kondisi komputer baik. Beep 1 kali panjang terdapat problem di memori. Beep 1 kali panjang dan 3 kali pendek kerusakan di VGA card. Beep 1 kali panjang dan 2 kali pendek kerusakan di DRAM parity. Beep terus menerus kerusakan di modul memori atau memori video. Cek dengan menggunakan software diagnosa seperti Sysoft, Sandra, PCMark 04, PCMark 05, dan lain-lain. Ke-11, komputer mau booting tetapi selalu safe mode. Untuk masuk ke safe mode, tekan FB. Nah, cara mengatasinya, restart kembali komputer Anda. Jika masih trouble, install ulang Windows Anda. Atau jika masih safe mode juga, berarti hard disk Anda yang bermasalah. Cek dengan scan disk. Ke-12, komputer sering hang. Cara mengatasinya disebabkan software mengalami crash. Tekan Ctrl Alt Del secara bersamaan, klik and test pada program yang not responding. Tekan tombol restart pada CPU. Itu disebabkan hardware mengalami konflik. Konflik antar hardware sering terjadi pada sistem operasi Windows. Atau install ulang Windows Anda, tetapi yang perlu diingat sebelum install Windows Anda, lepaskan dulu hardware baru Anda. Jalankan fasilitas Add New hardware yang terdapat pada control panel. 13. Keyboard tidak dikenali oleh komputer. Cara mengatasinya, cek apakah keyboard Anda sudah terpasang dan benar. Jika sudah tapi masih juga keyboard tidak terdeteksi, maka kemungkinan keyboard Anda bermasalah. Atau coba ganti keyboard Anda. Jika sudah diganti tapi juga masih bermasalah, maka kemungkinan besar yang rusak adalah di bagian port keyboard di MB Anda. Jika memang sudah diganti keyboard baru tapi tetap tidak terdeteksi juga, coba ganti dengan keyboard USB. Dan apabila tidak terdeteksi juga, berarti ada yang salah pada sistem Windows. 14. Mouse tidak dikenali oleh komputer, sama dengan kasus keyboard yang sebelumnya. Jadi pointer mouse selalu meloncat-loncat. Cara mengatasinya, mouse kotor harus dibersihkan. 15. Komputer sering crash. Cara mengatasinya, cek semua posisi kabel, hardware, dan juga tegangan pada casing. Cek suhu pada CPU, dan juga cek RAM, prosesor, dan juga VGA. 16. Bila produsen motherboard MB tidak diketahui, cara mengatasinya, buka casing dan cek CPU Anda. Biasanya sebuah MB memiliki label produsen yang sekaligus berisi spesifikasi tipe MB-nya. Lihat pada manual book, cari data MB lewat internet, cocokkan ID yang terletak pada stiker board, dan daftar yang terdapat pada situs www.fcc.gov/oat/fccid. Dan cari daftar nomor ID yang dikeluarkan oleh lembaga perizinan untuk perangkat elektronik di Amerika. Atau gunakan software analisa seperti Sandra 99 dan lain-lain. 17. Lupa password BIOS. Cara mengatasinya, cabut baterai CMOS pada CPU, atau dengan cara mencoba menebak beberapa password default untuk beberapa produsen BIOS, misalkan AMI dan Award. Contoh A.M.I, AMI, AMI_SW,
ALLY, 589 dan lain-lainnya. 18. Jam dan setting tanggal BIOS selalu berubah-ubah. Cara mengatasinya, baterai CMOS sudah tidak berfungsi atau mati. Ganti dengan baterai yang baru. 19. Menambah perangkat hardware baru, tapi tidak terdeteksi oleh BIOS. Cara mengatasinya, kemungkinan besar BIOS Anda sudah kuno sehingga tidak dapat mendeteksi hardware yang baru. Maka segera update BIOS Anda. Bisa melalui internet ya. 20. Melacak kerusakan card pada MB. Cara mengatasinya, cobalah dengan mencabut dan menancapkan beberapa card pada MB Anda. Atau jika booting berhasil, maka card Anda tidak bermasalah. Begitu juga sebaliknya. Yang ke-21, pasang prosesor baru tapi tidak terdeteksi. Cara mengatasinya, cek apakah Anda sudah memasang prosesor dengan benar. Cek apakah posisi jumper pada prosesor sudah benar. Tentang jumper pada prosesor bisa Anda periksa pada manual booknya. Kedua, crash setelah memasang RAM baru. Cara mengatasinya, kemungkinan RAM yang Anda pasang tidak kompatibel dengan komputer Anda. Cabut RAM-nya. 23. Menambah RAM tapi tidak terdeteksi. Untuk cara mengatasinya, lakukan pengecekan seperti ketika kasus sebelumnya. Pastikan slot yang dipakai sesuai. Misalnya SDRAM memiliki slot yang hampir sama dengan RDRAM, tetapi RDRAM tidak bisa terdeteksi meskipun bisa dipasang pada slot jenis SDRAM. Kedua, setelah menambah RAM, proses komputer menjadi semakin lambat. Cara mengatasinya, perhatikan batas kapasitas RAM Anda. Misalnya RAM jenis EDO. Batas maksimalnya adalah 64 MB. Maka ketika dipaksakan untuk ditambah, maka komputer Anda menjadi semakin lambat. 25. Virtual RAM. Cara mengatasinya, klik kanan icon My Computer, pilih Properties. Kemudian pilih tab Performance dan klik Virtual Memory. Pilih item Let me specify my own virtual memory setting. Pilih HD yang akan digunakan sebagai virtual memory. Lalu klik OK. 26. Monitor tidak mau nyala. Cara mengatasinya, pastikan semua kabel power maupun konektor yang berhubungan dengan monitor oke. Pastikan juga pin yang ada pada port VGA masuk dengan sempurna. Tidak ada yang bengkok, apalagi tidak masuk semua. So, salah satu pin ke port VGA. Dan pastikan juga VGA card Anda oke. 27. Monitor menjadi gelap saat loading Windows. Cara mengatasinya, kemungkinan disebabkan karena setup driver untuk monitor tidak tepat, seperti setting frekuensinya terlalu tinggi. Lalu masuk dulu ke dalam kondisi save mode, tekan F8 atau install ulang driver VGA-nya. 28. Tampilan tiba-tiba rusak dan komputer menjadi hang. Cara mengatasinya, dikarenakan suhu pada VGA card sangat panas. 29. Ukuran tampilan monitor tidak sesuai keinginan. Cara mengatasinya, masuk ke display properties. Caranya, klik kanan sembarang tempat, pilih properties, tekan tab setting, dan atur ukuran tampilan sesuai dengan keinginan pada screen area. Dan yang terakhir, 30. Monitor LCD gambar garis-garis. Pada monitor muncul garis-garis putih atau hitam, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Bisa karena monitor LCD terkena gangguan inferensi, misalnya percikan arus listrik, gerakan motor listrik, atau penyebab lain seperti buruknya kabel VGA yang digunakan, dan lain-lain. Cara mengatasinya, mengganti panel lama dengan panel lain yang masih bagus, tancapkan kembali kabel VGA sampai benar-benar rapat, atau ganti monitor dan monitor lain yang bagus. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Silahkan di like kalau kalian suka dan subscribe untuk yang lainnya. Terima kasih.